secara nisbi, saya ulangi secara nisbi. Korek terus sampean sesuk apa mbok kandak-kandak ngomong. Ternyata matahari mengelilingi bumi, awakmu dihapusi guru SD. Aja ngono sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa ila hadrati sayyidina wa masayyidina khususan la sayyidina Salahuddin al-Ayyubi wa tajam mustaqim wa usulihi wa furu'ihi wa sayyidina Abdul Wajudi wa usulihi wa furu'ihi wa sayyidina wa murabbil wahina Syah Bahirul Mawahib wa sayyidina wa murabbil wahina Syah Ahmad Marzuki wa Bani Marzuki wa ila hadrati muallif hadzal kitab Syah Syekh Ilya Asy'ari Nawawi Bandung Sari wa ila hadrati abana wa ummahatina walidina warhamkama rabbina astaghfirullah. Lahumul Fatihah. Iki perkenalan riyen nggih. Maksudnya perkenalan falak itu apa yang dipelajari di ilmu falak. Mergo kendalane nggih sampean mau kula dilapori Kang sanjenge kalkulatore dereng ready ngono nggih. Ya ndak apa-apa. Sebenarnya kalau falak itu ya dari awal memang sudah menggunakan kalkulator itu untuk belajar awal kalkulator, tapi maksudnya kalkulator itu memang sedikit hack karena lebih memudahkan daripada manual, kecuali sampean wis paham hitung-hitungan matematika secara manual tentang sintak, desimal dan lain-lain, konstan dan lain-lain. Mesine ndak ono. Sampeyan ono sing lulusan SMA ngene. Enggak ada toh. Nah, itu masalahnya. Jadi ilmu falak ini ilmu yang menggunakan angka-angka. Jadi matematika itu sangat penting di sini. Nek sampean biyen tahu sekolah tapi kok benci matematika, yo apa sih sampean ngono. Apa sih sampean? Cuman bedanya apa? Kalau sekarang di ilmu falak ini yang akan saya sampaikan di sini dengan metode yang lebih mudah yang disederhanakan oleh Yai Ilya Asy'ari Bandung Sari. Beliau adalah lulusan Arab, lulusan Saudi Arabia yang mendalami ilmu falak. Dulu zaman Yai Wahid di Bandung Sari, beliau yang memegang, yang merumuskan dan yang menghandle masalah falakiyah untuk Al-Ma'ruf, BP Al-Ma'ruf Bandung Sari. Sekarang sudah pindah di Ngangkruk. Untuk saya sendiri ilmu falak ini saya pelajari dari SD sebenarnya. Nah, zaman riyen yo yang membawa falak ke Ntileng Darul Mu'in dulu Yai Salahuddin Zuhri. Itu nggih niku kula niku waktu itu kelas 4 atau kelas 5 SD itu bisa angger-anggeran melu gaya-gayanan ngoten tok. Yo ora paham, yo ndak paham sama sekali. Cuman ya sangger melu. Cuman dilanjutkan ketika saya mondok itu posonan melu falak. Kalau di Darul Mu'in juga posonan cuman untuk beberapa tahun sekali. Nah, sebenarnya jadwalnya yo tahun kemarin itu cuman sayanya nggak mau, males.
Falak kalau posonan ya isuk awan bengi sampai wengi. Nah, teng mriki mungkin malam Jumat nggih. Malam Jumatnya gak full loh, 2 kali tok. Kingko pinten setahun berarti. Ini minimal berapa? Yo setahun lah. Kalau nek sampean pun niat ngaji falak, jangan sekali-kali absen. Karena sekali absen berarti putus nanti pemahaman sampean. Sampean kok sekali absen terus mlebu neh rencange nggarap apa sampean gak dong. Mosok mbok kon nrangke neh ket awal gak ya malah ngono. Itu nanti senjatanya sampean ya kalkulator sederhana itu sebenarnya ada 2 versi kalkulator. Ada yang sama-sama scientific cuman kalau yang di sini itu panduan awalnya adalah yang menggunakan apa? Kalkulator saintifik yang biasa itu. Di gambarnya ada yang di nomor 2 itu seperti itu. Ada 2 NDF, DRG, sin, cos, tan. Itu nanti yang DEC itu yang digunakan. Sin, cos, tan, DEC, 2 NDF itu yang nanti settingannya harus sama seperti ini. Nah, apa saja yang akan dipelajari dalam ilmu falak? Yang pertama yaitu dengan mempelajari tentang derajat matahari, terus deklinasi dan lain-lain. Atau derajat matahari, deklinasi. Nah, ini nanti derajat matahari ini dari awal sampai akhir nanti digunakan ya. Derajat matahari nanti dari awal sampai akhir ini akan digunakan, jadi sangat penting sekali untuk diperhatikan. Maka saya sampai nanti mau menggarap mencari waktu sholat juga menggunakan derajat matahari. Mencari kiblat juga menggunakan derajat matahari. Apa nih? Gerhana matahari, gerhana bulan, gawe tanggal ijtima awal bulan itu juga menggunakan derajat matahari. Jadi ini penting. Makanya harus aktif, tidak boleh ada yang blong ya, karena itu sekali nanti kalian kok absen, entah itu alasan loro, entah itu alasan apa, kok enggak hadir satu kali, kemungkinan besar ketinggalan materi dan ke belakangnya tetap sampai enggak paham. Kecuali sampai nanti kursus pada temannya sampean yang pun paham 1 hari untuk menambeli itu. Karena rencana sampean juga siap atau tidak. Nah, kira-kira sampean ku siap atau tidak? Ya, Mbak. Ya, Kang. Siap lah. Betul. Secara enggak, sebenarnya santai saja. Dibilang sulit tidak sulit sebenarnya. Cuman akih ngono tok. Ini bisa menjadi sangat sulit jika digarap secara manual. Artinya manual yo angkane derajat komane nanti kamu apa digarap tulis dek bagaimana, sin bagaimana, terus dikalikan, caranya mengalikannya bagaimana, itu kan butuh matematika levelnya menengah, bukan level ke atas, tapi ini levelnya masih matematika level menengah. Beda nak matematika itu kan levelnya, nah level SD itu kan cuma apa pecahan, itu level SD itu sampai cukup nggarap faraid SD itu. Level SMP atau SD juga itu matematika level SD juga bisa digunakan untuk nggarap apa 2 kolah itu loh, volume
dua kolah itu kalau kamu menghitung tong diameternya berapa, tingginya berapa, nanti volume isinya itu berapa, itu kan gue matematika tingkat SD tuh. Sampean nak sing pernah SD mesti sudah ingat itu ya toh, masalah persegi panjang, nanti mencari volumenya, kalau bentuknya segitiga volumenya bagaimana. Jadi kayak tong sampah itu diameternya berapa senti, 50 senti, tingginya 1,2 meter, itu nanti isinya berapa, itu kan menggunakan matematika tingkat SD. Terus yang digunakan lagi untuk ngitung zakat, itu dasar itu. Lalu faraid, faraid itu hitung-hitungannya cuman sebatas pecahan itu per itu loh, angka 1/2, 1/3. Nah, kalau falak ini menggunakan tingkat yang lebih sulit, biasanya di tingkat mulai SMA kalau nggak salah tingkatannya itu menggunakan deksin, sintak atau konstan kayak gitu. Kalau digarap secara manual juga bisa, cuman nanti membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Sampai ngono belajar rumus matematika sampai tingkat SD wae ngeluh ya apa meneh tingkat sintak. Makanya disederhanakan dan dibantu dengan kalkulator. Makanya kenapa kok menggunakan kalkulator ya juga untuk memudahkan. Nek betul laptop atau betul komputer saged nggawa Excel itu, tapi nanti sampean ngapalne rumus-rumus dasar Excel itu ya konstan itu, cuman nanti sekali klik ya langsung saulan iso bar. Bedanya seperti itu tok. Cuman karena kita latihan ya kita menggunakan kalkulator. Ya, kalkulator tadi ada dua versi, ada yang versi yang kecil itu yang saya rekomendasikan, ya memang itu yang digunakan, atau yang agak besar itu, tapi nanti fungsinya sama, cuman cara mencetnya beda gitu loh. Cara mencetnya beda, tapi ya terserah sampean pengen tuku sing ndi, enggak apa-apa, ada caranya semua. Dan untuk falak ini perlu diketahui bahwa nanti angka-angkanya menggunakan derajat. Ya paling besar itu derajat 5, berarti itu adalah 5 derajat. Atau 1, itu 1 derajat. 1 derajat terus di belakang koma namanya dakikoh, di belakangnya lagi namanya sawani. Kalau di sini diterangkan ilmu falak yang akan kita pelajari adalah ilmu tentang gerakan-gerakan bumi, matahari, dan bulan. Tujuan ilmu ini adalah untuk menunjang terlaksananya ibadah sholat dan puasa. Dengan ilmu ini kita bisa mengetahui arah kiblat, waktu sholat, awal bulan, dan peristiwa alam lain seperti gerhana bulan dan gerhana matahari. Zaman dadi ngerti. Dalam 1 tahun ini akan terjadi berapa kali gerhana bulan atau beberapa kali gerhana matahari, atau tidak terjadi sama sekali, atau sampean kok ngerti bulan ini nanti gerhana matahari ada, tapi waktu Indonesia pas waktu siang kan ngono, mesti berarti tidak terlihat di Indonesia, atau nanti terlihat di negara lain, kan mungkin seperti itu. Itu nanti sampean bisa mengetahui kapan terjadinya gerhana matahari, kapan terjadinya gerhana bulan. Tidak sampai di situ, waktune jam piro, durasine berapa, warnane opo, itu nanti bisa dideteksi dengan angka-angka. Makanya angka-angka ini sebenarnya adalah angka
angka-angka yang ada di dunia ini itu sebenarnya saling bertautan. Ajaib, cara Jawane itu ajaib. Bahkan apa? Bangunan ini sebenarnya ini juga bangunan ini juga bisa berdiri karena angka-angka. Angka-angka apa? Duit. Di samping itu, ya duit ya. Cuman kan ini lebarnya berapa? Nanti kalau menggunakan besi yang ukurannya berapa itu kan angka-angka. Makanya angka-angka adalah sebenarnya adalah hal yang ajaib yang pada dasarnya dalam semua lini kehidupan ini itu dibangun dengan angka sebenarnya. Awakmu duwe mesin motor itu bagaimana motor itu bentuk seperti itu kan melalui apa dirancang itu penelitiannya adalah juga menggunakan angka-angka, entah itu mulai fisika, entah itu mulai apapun itu pada dasarnya menggunakan angka-angka. Motormu itu digawe dawane sakmene, lebarnya segini, tingginya segini, bentuk lengkungannya sekian senti, itu kan menggunakan angka-angka. Makanya angka-angka itu adalah hal yang ajaib, hal yang sangat ajaib. Makanya nang ilmu matematika ada aljabar dan lain-lain itu sebenarnya yo. Nah, sebenarnya mbiyen apa kanca-kancaku ngomong, "Wah, ilmu matematika mumet." Wis mumet. Gunane apa? Gunane apa? Mesti kan kita yang tidak berkecimpung di angka-angka itu, kita tidak akan tahu gunanya angka. Dari hal paling mendasar, wong bakul nggo kalkulator ngitung apa? Ngitung angka to. Duite metune pira sekilo regane sakmene, nek 20 kilo regane sakmene, nek 20 kilo seprapat regane pira, kan itu menggunakan angka-angka. Jadi dunia ini secara tidak langsung dikendalikan oleh angka, entah itu angka duit, yang paling gampang ya duit kuwi ya. Itu juga menggunakan angka. Adapun hukum mempelajari ilmu ini adalah fardu kifayah. Hukumnya mempelajari ilmu ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya piye? Artinya ketika sudah ada orang yang mempelajari ilmu ini dalam suatu daerah, berarti kefarduannya sudah gugur. Nah, sampean berarti sampean mempelajari ilmu falak saat ini berarti sampean juga melakukan fardu kifayah dan menggugurkan fardu ini bagi orang-orang lain. Fardu kifayah bagi orang yang tinggal di tempat yang banyak ulamanya dan fardu ain bagi orang yang akan bepergian atau orang yang tinggal jauh dari tempat ulama. Penting, ini sangat penting. Jadi kayak apa? Gawe kiblat ya, mencari kiblat. Mencari kiblat saiki nggo kompas yo gampang. Cuman presisi atau tidak itu kan yang jadi masalah. Sampean buktikno wae, sampean di HP ini sampean apa Android, merek apa Xiaomi. Karo HP Oppo. Kadang beda, kompasnya kadang beda. Xiaomi karo Samsung karo apa? Karo iPhone padha beda. Terkadang beda, kadang yo sama. Cuman bahkan ketika di beberapa kasus ketika kamu menggunakan HP Android sama-sama Androidnya mereknya sama, tipenya sama, tapi aplikasinya beda, itu juga bisa beda. Itu kelemahan teknologi itu seperti itu. Jajal sampean buka nang NU karo nang Kompas biasa, itu biasanya ono sing beda. Atau mungkin bisa sama juga bisa, cuman di beberapa kasus ini bisa beda.
Untuk belajar ilmu falak diperlukan salah satu dari 3 alat bantu, yaitu rubuk. Rubuk ini cara jadul itu rubuk nggone. Nek ngomong biyen itu nggone rubuk nggo kitab apa terus cara nggarape metodenya adalah menggunakan rubuk. Yang kedua adalah tabel logaritma, jadi menggunakan tabel. Dan yang atau menggunakan kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik ini adalah kalkulator sains atau kalkulator untuk ilmu-ilmu sains karena lengkap. Dan buku ini yang akan kita pelajari adalah menggunakan kalkulator saintifik. Tadi saya sudah mention di awal bahwasanya kalkulator saintifik itu ada dua tipe, yang sederhana dan yang agak gamblang atau lebih besar sedikit itu. Secara fungsi sebenarnya sama. Di buku ini juga metodenya juga diberikan kedua tipe itu. Cuman yang lebih mudah adalah yang kecil yang seperti di gambar tadi. Untuk hisab atau berhitung, satuan yang dipakai dalam ilmu falak ini adalah derajat. 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Nah, dalam derajat, hitungan derajat ini maksimalnya adalah 360 derajat. Kalau menggunakan rubuk atau menggunakan tabel logaritma, maksimal hitungannya adalah 90. Contohnya kayak jam. Jam itu kan berputar ya. Jam itu berputar. Jam itu berputar. Jam berputar dari 12 ke 12 itu dalam satu lingkaran, dalam satu putaran itu adalah 360 derajat. Ojo mbok hitung detikane ya, detikane ndak bisa. Tidak mewakili, detikane tidak mewakili itu. Nah, jam 12 ke 3 berarti seperempat itu adalah 90 derajat. Nek neng 6 berarti 180 derajat. Nek neng 9 berarti berapa? 180 tambah 90. 270 derajat. Nah, kalau kembali ke 12 itu berarti 360 derajat. Jadi bayangan derajat itu dalam lingkaran. Penake bayangan derajat itu dalam lingkaran. Dalam lingkaran mbok bagi papat. Bagi papat nak sudutnya 4, ketiga jam 12 dan ketiga jam 3 pas itu berarti menunjukkan 90 derajat. Nah, ke jam 6 separuhnya berarti 180 derajat. Nah, kabeh berarti 360 derajat. Itu hitungan derajat itu seperti itu. Angka pecahan dari derajat adalah dakikoh, sawani, sawalis, dan setiap 1 derajat sama dengan 60 dakikoh. Setiap 1 menit sama dengan 60 sawani atau detik. Hitungannya seperti itu. Jadi 1 derajat ini sama dengan 60 menit. Berarti 60 menit berarti 1 jam. 1 jam itu 1 derajat. 60 menit. Lah 1 menit itu berarti lebih kecil daripada menit apa? Detik. Lah detik itu adalah sawani cara ngene. Ngono ya. Ning kene contone ya hitung-hitungane berarti
Kalau di buku ini hitung-hitungan derajat ini dianalogikan seperti jam. 1 derajat itu 1 jam. 1 derajat adalah 1 jam. Nah, 1 jam berarti berapa menit? 60 menit. Nah, 1 menit berarti berapa detik? 60 detik. Nah, itu apa gambaran lebih gampangnya itu seperti itu. Jadi apa? Ini seumpama derajat berarti seumpama derajatnya adalah 186,2708. Berarti angka yang di depan koma ini adalah derajat. Terus yang di belakang, 2 yang di belakang ini namanya dakikoh. Terus yang belakangnya lagi namanya sawani. Ini tapi nanti kalau di kalkulator itu komanya ngene tok. Tapi sebenarnya komanya ada 2. 186,827,08. Cuman kalau yang di kalkulator nanti hanya seperti ini. Kalau di sini tuh kodenya kan begini. Berarti nak di kodenya adalah 186 derajat 0 kecil di sini 27 dakikoh 27 1 ya. 1 terus 08 sawani. Itu pembacaannya seperti itu. Pembacaannya seperti itu. Untuk penjumlahan dan pengurangan, kita harus menyusun angka sesuai dengan kedudukannya. Kalau kedudukan angka itu sawani, ya harus didudukan pada sawani. Jadi seumpama ini dikurangi 90 derajat 56 dakikoh 48 sawani. Harus sejajar. Ini ketika akan ditambahkan atau dikurangi. Ini cara menambahkan dan mengurangi secara sederhana seperti itu. Apabila jumlah sawani lebih dari 60, kita tulis kelebihannya saja. Dan setiap 60 sawani kita akan tingkatkan kedudukannya menjadi dakikoh. Begitu juga dengan dakikoh, setiap 60 dakikoh maka menjadi 1 derajat. Untuk pengurangan, apabila sawani yang dikurangi lebih kecil dari yang mengurangi, maka kita tambahkan 60 dan dakikoh di depannya kita kurangi 1. Begitu juga dengan dakikoh. Apabila yang dikurangi lebih kecil, maka kita mengambil 1 derajat di depannya dan dijadikan 60 dakikoh. Ngono contohnya. 5 derajat. Ngono, 5 derajat 26 40 ditambah 3 derajat 35 45. 40 ditambah 45 sama dengan 85. Kan 85. Berarti karena melebihi 60,
maka diambil selisihnya atau kelebihannya. Berarti 85 kok dikurangi 60 berarti berapa? 20. Berarti yang diambil adalah 25. Lah 60 ini ditambahkan di sini 1. Karena 1 dakikoh sama dengan 60 sawani. Jadi 26 tambah 35 berarti tambah 1 ya. Berarti 27 tambah 35 hasilnya adalah 61. Ya ora? Ini kan 85 dikurangi 60 berapa? 25. Berarti yang ditulis adalah kelebihannya tok. 25 karena tadi 60 ditaruh di depan. Berarti iki 26 tambahi 1 dakikoh adalah 27 tambah 35 adalah 60. 62 apa 61? Oh 36. Nah, contohnya 35 ya. Nah iki ya nak ngene berarti 62 berarti 02. Nak nang contohnya kan iki 25 ya. Berarti 01. Pada ana contohnya wae berarti iki 25 karo 35 adalah 60 toh. Tambah 1 berarti 61. Yang ditulis adalah kelebihan dari 60. Berarti cuma 01. 60 berarti menjadi derajat. Berarti 5 tambah 3 8 tambah 1 9. Hasilnya adalah 9 derajat 01 dakikoh 25 sawani. Terus nak dikurangi piye? Nak dikurangi yo sama saja. Dikurangi yo sama saja. Nek nang matematika dasar kan ngene. Cara 16 dikurangi 18. Carane piye? 6 dikurangi 8 iso ora? Tidak bisa, berarti diambilkan di depan toh. Berarti 16 dikurangi 8 berapa? 8. Terus 0 dikurangi 1 hasilnya minus. Ndak iso. Nah iki 2 ngono iso. 26 dikurangi 16. 26 dikurangi 18. 26 dikurangi 18 kan karena tidak bisa kan diambilkan ke depannya. Analoginya sama. 40 dikurangi 45 bisa berapa? Tidak bisa. Berarti diambilkan 1 dakikoh. 1 dakik ini kan kedudukannya adalah sawani. Ini adalah dakikoh. Diambilkan 1 dakikoh. 1 dakikoh nak didadekno sawani berarti berapa? 60. Berarti 60 ditambah 40 berarti berapa? 100. Berarti 100 dikurangi 45 hasilnya adalah 55. Berarti iki berarti 24 dikurangi 25 gak bisa padha wae. Karena tidak bisa diambilkan ke derajat. 1 derajat berapa dakikoh? 60 berarti 24 tambah 60 berapa? 84 dikurangi 25 dadine 49. Karena ini mau dijikok kene jadi ini menjadi 4 derajat dikurangi 3 adalah 1. Makanya nengkono hasilnya adalah 1 derajat 49 dakikoh 55 sawani. Cara membacanya seperti itu ya. Jadi ono 6. Ono 5 atau 6 atau berapa itu. Sedangkan untuk perkalian kita harus perhatikan pedoman di bawah ini. Derajat dikali derajat sama dengan derajat. Derajat dikali dakikoh sama dengan dakikoh.
5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, 5 dikali 0,20 sama dengan 100 dakikoh. 5 dikali 20 biro. 5 dikali 20 biro. 100. Berarti 100 dakikoh. Karena 100 dakikoh berarti dipecah neh. Setiap 60 dakikoh dijadikan 1 derajat. Berarti hasilnya 1 derajat 40 dakikoh. Nih. 5 dikali 0,20. 0 derajat 20 dakikoh. Hasilnya berapa? 100. Hasilnya sebenarnya adalah 0,100 dakikoh. Tapi 100 ini tidak mungkin nanti di kalkulator tidak mungkin tampilnya seperti ini. Karena apa? Karena dakikoh, hitungan dakikoh itu maksimal adalah 60. Berarti nak iki dikurangi 60 berapa? 100 dikurangi 60 berapa? 40, berarti masih 40. Lah sing 60 dijadikan derajat. Berarti 5 kali 0 20 sama dengan 1,40 derajat. Ini maksudnya angka desimal dipecahkan. Angka desimal atau angka pecahan didesimalkan. Sebenarnya kalau hitungan-hitungan seperti itu nanti terus engko aja mbok gawe terus awakmu sampean nggawa HP. Carane piye? Sampean nggawa HP mbok kanene 5 kali 0,20 hasilnya adalah 1. Sampean kok ngomel-ngomel nang aku, "Rek 1 Pak, gak 1,40." Ya salah caramu. Carane salah, harusnya adalah 5 dikali 0,20 sampean dek lagi sama dengan terus hasilnya 2 NTF dek hasilnya nanti adalah 1,40. Ojo mbok pangan mentah ya. Ojo mbok pangan mentah. Karena apa? Karena hitungan ini 0,5 kali 0,20 ini adalah cara mengalihkan angka pecahan ini kan angka pecah toh. Koma di belakang koma adalah angka pecahan. Angka pecahan ini didesimalkan dulu, dijadikan angka utuh. Carane piye? Carane piye ya menggunakan dek. Cara neng tombol nengane ya menggunakan dek. Tapi nek digawe manual ya akeh engko garapane. Nggarap dek tok wis suwe ngono. Tambah engko wis dadi desimal, hasilnya mbok pecahno meneh. Perang mumet neh engko. Makanya butuh kalkulator. Ini hanya pengenalan bagaimana mengalihkan derajat ke dakikoh. Nak derajat ke sawani berarti 5 kali 0,0020 yang ada angkanya yang terakhir. Berarti yo nanti hasilnya yo adalah 0,140. Saka ngendi? Yo iki 5 dikali 20 piro? 100 kan? Berarti hasilnya adalah 0,00 Karena ini sawani berarti maksimal sawani hitungannya adalah 60, berarti dikurangi 60 masih 40. 60 dijadikan 1 dakikoh jadi 1 koma. Jadi 0,0140. Itu secara sederhana seperti itu. Nah, terus tandanya apa? Tandanya ditulis ya tandanya itu mau. Derajat berarti 0 kecil derajat. Terus dakikoh ya 1,1 di atas, sawani 2 di atas. Ini cuman penggambaran toh ya. Nanti digunakan atau tidak ya tidak. Masalahnya nanti di tampilan kalkulatormu tidak seperti itu. Kecuali
Ya, kecuali nanti kamu menggunakan kalkulator saintifik yang lebih besar itu, sing koyok sing sampean apa dudune nang aku nang WA mau sing pertama, itu derajat yo mbok koma, cara ngetike ya nang apa? Nang kalkulator derajat terus mbok koma, terus dakikah mbok koma maneh, 40 mbok koma maneh, tapi komane bukan nggo koma iku ya, tapi engko ana nganune. Itu sama saja dengan dek. Tapi nak gunakan sing cilik, dadi yo 5,2540 dek. Nah itu untuk mendesimalkan. Nganune seperti itu. Itu ya. Nak menggunakan kalkulator, pedoman seperti ini tidak digunakan lagi. Maksudnya nanti sudah ada pengoperasiannya yang eh, secara instan menggunakan tombol dek itu. Tidak digunakan lagi asal dalam mengoperasikannya masing-masing angka sudah berada tepat pada tempatnya dan dari menit ke detik telah dirubah angka desimal. Jadi aslinya ke menit atau detik, aslinya pecahan dijadikan desimal dengan menggunakan dek. Maka dengan sendirinya kalkulator akan menjumlahkan dengan hasil penjumlahan angka pecahan berbentuk desimal. Kalau kita menghendaki bentuk menit dan detik, tinggal dijadikan ditekan tombol 2NDF dek. 2NDF dek ini digunakan untuk mengembalikan format aslinya yang desimal menjadi menit dan detik. Yes, intinya ngono ae. Kengko prakteknya sudah harus menggunakan kalkulator. Gambarane ngono tok. Ya, sampean mengalihkan siji tok wae dengan manual wis bingung. Apa meneh? Engko durung ketambahan sin, durung ketambahan tan, kos dan lain-lain. Iki hanya untuk perkenalan karena memang belum ada alatnya, kalkulatornya durung ono. Nek wis ono kita belajar untuk mengoperasikannya. Oke. Yaiku ono kontangen. Ya ini untuk materi pertama sebenarnya tidak menggunakan kalkulator. Untuk yang nomor 6 itu halaman 6 derajat matahari. Cuman derajat matahari di sini yang tidak menggunakan kalkulator ini adalah derajat matahari secara takribi. Atau takribi itu bagaimana? Takribi itu hanya perkira-kiraan dan diambil angka rata-ratanya saja, bukan angka yang tepat. Nanti kalau untuk lebih tahkiknya nanti menggunakan digarap menggunakan kalkulator. Dari derajat matahari itu apa? Secara nisbi matahari mengelilingi bumi. Secara nisbi matahari mengelilingi bumi. Ingat ini adalah secara nisbi. Kenyataannya yang mengitari bumi itu siapa? Matahari atau bumi? Yang mengitari itu matahari atau bumi? Bumi, berarti bumi mengitari matahari. Makanya ini adalah secara nisbi. Secara nisbi itu apa? Secara nisbat, secara kasat mata. Nah awakmu ndelok sing mlaku bumine apa? Matahari ini. Matahari nak iso metu saka etan. Apa metu saka kulon? Hah? Mbok nak tekok kangkang mesti gak ora kula ngetose kula mpun ujug-ujug men teng kulon ya, Pak. Berarti tangimu sore. Ya. Matahari muncul di timur atau barat? Mbah Pak, aku tangi-tangi wis nang kulon.
Juk-juk marek biasanya nak poso niki. Ya, ngono ya. Itu secara kasat mata itu matahari mengelilingi bumi, tapi aslinya adalah bumi mengitari matahari. Garek di sini kita harus menyamakan persepsi dulu. Kalau Anda semuanya berpegang teguh bahwa bumi itu datar, silahkan keluar. Karena tidak cocok untuk apa? Untuk mempelajari ilmu falak. Tapi karena sampean meyakini bahwa bumi itu bulat, silahkan tetap di sini. Karena masalah ini tidak akan selesai kalau dibahas lewat bumi itu bulat atau datar. Nah, di buku ini secara implisit mengatakan bahwasanya bumi itu bulat. Walaupun secara nisbi digambarkan matahari mengelilingi bumi. Artinya piye? Artinya yo digawe gambaran bahwa matahari mengelilingi bumi dalam sekali putarannya membutuhkan waktu 365 hari 24 jam 24 36 hari 365 hari 24 jam 22 menit. Itu untuk hari. 1 tahun adalah 365 hari. Atau setiap harinya rata-rata menempuh 0 derajat 59 dakikoh 08 sawani, 33 sawalis dan lain-lain. Yang titik 0 atau titik hamil dimulai dari kira-kira tanggal 21 Maret. Setiap tanggal 21 Maret posisi matahari ada di titik nolnya. Ada di titik nolnya. Posisi matahari dari titik hamil inilah yang dinamakan derajat matahari. Dikatakan secara nisbi karena sebenarnya bumilah yang mengelilingi matahari. Untuk mengetahui derajat matahari secara takribi atau secara kira-kira, tambahkanlah tanggal bulan yang dikehendaki dengan selisih yang ada di sampingnya. Lihat jadwal selisih tanggal bulan dan derajat matahari. Nang sore kuwi. Maka hasilnya adalah derajat matahari. Apabila hasil tidak lebih dari 360. Kalau lebih dari 360, derajat matahari adalah lebihan dari 360, sedangkan arah matahari adalah utara. Apabila derajat matahari kurang dari 180, sedang arah matahari adalah utara apabila derajat matahari kurang dari 180. Sedangkan apabila derajat matahari lebih dari 180 itu menghadap selatan. Jadi ngene, awakmu iso ndelok. Awakmu ngerti etan kulon lor idul. Sampeyan ngerti kene iki kulone ndi kono? Kulon, etan, lor idul. Sampeyan perhatekno. Matahari itu ada dua kemungkinan. Mungkin condong ke arah utara atau condong ke arah selatan. Itu sudah pasti. Matahari itu nanti ada tepat di tengah-tengah ketika tanggal 21 Maret. Karena titik hamilnya adalah di tanggal 21 Maret.
Ketika kok derajat matahari kurang dari 180, maka seakan-akan matahari berada di posisi utara. Matahari berada di posisi utara. Jadi sesuk sampean delok matahari itu condongnya ke arah selatan atau ke arah utara. Nek ke arah utara berarti kurang dari 180 derajat. Tapi nak ke arah selatan berarti lebih dari 180 derajat. Cara gambarannya itu seperti ini. Jadi matahari, semua ini matahari. Matahari ini adalah bumi. Bumi ya. Kita membahas secara nisbi seperti yang ada di kitab. Secara nisbi matahari mengelilingi bumi. Walaupun aslinya adalah bumi yang mengelilingi matahari. Secara nisbi, saya ulangi secara nisbi. Ngorek terus sampean sesuk apa? Mbok kandak-kandak ngomong. Ternyata matahari mengelilingi bumi, awakmu diapusi guru SD. Jangan sesat. Saya ulangi secara nisbi, matahari mengelilingi bumi. Titik hamalnya atau 0 derajatnya, 0 derajat ini berada pada tanggal 21 Maret. Terus, jadi matahari kan ngelilingi kan, ngeliling piye? Ngene apa ngene? Jadi kingko nak kok seumpama ini dianalogikan sebagai jam, berarti nak di sini berarti bumi baratnya yang di kono. Seumpama ini titik timur baratnya. Ini titik selatan utara. Biasanya kan kompas kan utaranya kan ngene. Ya toh? Tapi iki digawe ngene. Seumpama 1 derajat, seumpama 1 derajat muternya seumpama rene. Muternya searah jarum jam. Searah jarum jam. Berarti nak iki nang kene, nak matahari posisi lagi nang kene, berarti ini berapa derajat? 180 derajat. Mau piye? Sedang arah matahari adalah utara ketika kurang dari 180 derajat. Nek matahari posisinya di sini, iki utara ya, iki utara iki selatan. Gitu. Ini utara selatan. Kok matahari posisinya di sini berarti adalah berapa derajat? 90 derajat. 90 derajat ini kurang dari 180 atau lebih dari 180? Kurang. Kalau kurang dari 180 berarti matahari ini condong ke arah utara. Nah, lebih dari 180 seumpama nang kene iki berarti derajatnya bro 270. Nah 270 berarti matahari ini lebih ke arah selatan. Posisi matahari ketika kamu lihat itu seperti di arah selatan. Makanya sampean sesuk buktikan. Lah terus praktek nang iki nih. Praktek nang tabele. Untuk mengetahui derajat matahari secara takribi, tambahkanlah
tanggal bulan yang dikehendaki dengan selisih yang ada di sampingnya. Dengan selisih yang ada di sampingnya. Contohnya tanggal 12 Desember. Tanggal 12 Desember. Nah, Desember berarti ini selisih dengan derajat. Ini sing halaman 6 sing ngisor itu. Selisih dengan derajat bulan Desember itu piro? 247. Berarti nak ditambah no dengan 12 berarti 259. Nah, 259 berarti 200 posisi matahari adalah 259 derajat karena lebih dari 180 derajat maka condong ke selatan. Arah selatan dan utara ini dihitung dari mana? Dari khatulistiwa. Sampeyan ngerti garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa itu garis yang membentang horizontal. Sampeyan nak duwe globe. Sampeyan nak duwe apa? Globe. Jenengane apa peta dunia bunder atau peta dunia sing kotak ya terserah. Itu kan gambaran bumi kan seperti ini. Bumi terus ono garis, ya ora? Terus garis. Lah khatulistiwa ini adalah garis tengah ini. Garis tengah. Lah khatulistiwa ini nang Indonesia ini adalah termasuk negara tropis. Salah satu alasannya karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Yang tepat dilewati garis khatulistiwa dalam gambar peta adalah Pulau Kalimantan. Kalimantan, Sumatera itu dilewati garis khatulistiwa. Makanya di Kalimantan panasnya tidak umum karena yaitu garis khatulistiwa. Jadi posisi matahari neng peta kan utara adalah di atas, selatan adalah di bawah. Berarti kene barat, kene timur. Posisi matahari nak di selatan berarti di sini atau di sini. Nek di utara berarti ya di sini atau di sini. Patokannya adalah garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa ini pelajaran apa? IPA SD kelas berapa? Kelas 4 atau kelas 5? Iya, Mbak. Iya. Bro, lali we. Rata SD ning lali. Nah, itu jadi patokannya adalah garis khatulistiwa. Karena sekarang adalah November, besok berarti tanggal 22, berarti berapa derajat? 200, berarti tanggal 22 November ditambah selisih dengan derajat 217, berarti 217 tambah 22 adalah berapa? 239. Nek 239 itu berarti posisi matahari ada di mana? Condong di selatan karena lebih dari 180 derajat. Intinya seperti itu, Tok. Makanya tanggal 21 itu 21 Maret itu mesti hasilnya adalah 360.
Maret kan 338 ditambah 21. Jadi ini bro, 259. 338 tambah 21. 59. Itu titik nolnya kurang siji dok. 1 derajatnya itu di situ. Tapi ini iki apa? Ini perhitungan secara takribi. Takribi itu ya cuman kira-kiranya seperti itu. Untuk yang lebih tahkiknya itu nanti menggunakan garapannya sudah menggunakan tabel dan kalkulator. Halaman derajat matahari dan halaman 24 nanti. 24 itu derajat matahari hakiki. Tapi itu nanti ngono kalkulator. Dan nanti iki sing putri yang pinten, Mbak? 8. Sing putrane berarti 12. Ini nanti saya minta tolong untuk membuat grup. Berapa orang terserah. 2 orang tapi aja ijen ya. Ijen saya pastikan garapanmu salah kabeh, jelas. Ini garap ini tidak bisa ijen. Mergo piye 2 orang minimal atau 3 orang. Mergone ketika kamu garap kamu mesti kudune cocok-cocokan. Kamu mesti angkone beda. Kowe entuk sakmono aku nek sakmene, bener ndi? Biasanya ngono, itu memang terbukti seperti itu. Aku ngaji falak gak cuman sepisan tok soalnya. Bukan sebagai guru, sebagai murid pun bukan cuman sekali tok. Dan pengalaman saya memang seperti itu. Jadi kelompoknya minimal 2 orang. Terserah sampai pembuk undi apa terserah cuman itu. Nanti ketika garap cocok-cocokan. Ojo kok nggarap dhewe aja nirun wae gak ngono, carane gak ngono. Ini bukan ujian nasional ya. Wis ini pokoknya ngono, saya contek-contekan cocok-cocokan harus seperti itu karena kita perlu kerjasama. Nanti kemungkinan besar ya dicocokkan secara manual atau nanti kalau tampilan nanti untuk derajat matahari hakiki nanti ada tabelnya seperti ini. Nanti saya serahkan ke Kang di fotokopi piro. Serah ini berapa kolom ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 tok ini. Berarti sebulan minimal 2. Ini nanti garape per kelompok bisa 1 bulan atau 2 bulan tergantung dadi kelompoknya dadi piro. Ngoten ya. Tergantung kelompoknya ini nanti dadi piro. Nanti garape 1 tahun. Dalam kurun 1 tahun sampean kok milih di tahun berapa terserah. Tahun 2026 atau 2045 atau 2050 terserah. Nanti dalam 1 tahun, jadi nanti itu jenjangnya itu sampean kok diskusikan dulu nanti tahun berapa, nanti berarti digarap ke belakang tahun itu. Sama milih 2026 Pak, ya berarti dari sini nanti 2026. Karena nanti derajat matahari ini nanti kan kanggo kabeh, kanggo goleki waktu sholat, goleki kiblat, gerhana matahari, istimewa itu menggunakan derajat matahari dan deklinasi matahari itu penting. Makanya nanti dipastikan dulu mau garap tahun berapa. Ya.
So nek pertemuan yang akan datang. So malam Jumat ngaji berapa? Pada Jumat iki. Jumat ngarep. Ngaji berapa? Iya, iya. Brek. Sesuk prai Pak. Nopo? Ya itulah. Mau jane seharusnya ya hari ini langsung garap cuman karena selamat karena kalkulatnya belum ready. Setidaknya orang mumet lah. Ya. Tapi nanti ini tolong di apa? Di fotokopi yang agak banyak, nah iso turah ya enggak apa-apa. Nanti mungkin satu kelompok bisa 2 bulan atau menggarapai bisa 2 bulan atau 1 bulan sampean garek engko sampean menjadi berapa kelompok. Sampean pembok dadine berapa kelompok Mbak? 8 ini Mbak. Jadi siji Pak, waduh bingung aku. Karepmu ora apa-apa dadi siji ning garapmu ya bulane lebih lebih banyak. Maksudku ngono. Jadi nanti 1 tahun itu dibagi berapa kelompok itu, yang ada itu berapa. Nak dadi 6 berarti kan 22, 2 bulan 2 bulan. Nek dadi 1 ya berarti ya nak dadi 2 tok berarti 6 bulan 6 bulan. Bukan kon terus 6 bulan ki tak bagi kowe siji gak iso ngono, gak oleh. Satu orang garape ya kuwi 6 bulan, banyak 2 bulan ya 2 bulan. Cuman kan 2 orang atau 3 orang. Nah, ini 3 orang garape ya bulan yang sama, Januari, Februari, Maret. Terus grup B apa? April, Mei, Juni. Tapi engko terus wong telu kowe nggarap Januari, kowe nggarap Februari, kowe nggarap Maret ya tak suwek ngono tok ae. Wis jelas salah kuwi. Ngono ya. Wis jelas salah. Lha kowe nggarap wong telu wae durung karuan bener apa meneh. Nggarap dhewe-dhewe. Ngenten ya. Wis turun-turunan nurun engko nek nganune gak nganu lagi engko apa metodenya salah atau nganu salah engko lagi ditekokne utawa didiskusikan. Tapi itu untuk nanti ya, bukan sekarang. Tapi ini nanti saya serahkan ke Kang, tolong di apa? Di fotokopi. Nanti di rembuknya lagi mau jadikan berapa kelompok. Jadikan berapa kelompok nanti didiskusikan. Atau nak pengen nganu ya jadi 6 roto. Jadi 20 orang ini dibagi 6. Jadi 6 sing sak kelompok wong 4 gak apa-apa. Liyane 3 siji wong 4 gak apa-apa. Sing jelas ben nanti berarti iso nggarap per kelompoknya adalah 2 bulan. Ngono ya. Nanti karena ada beberapa hal mulai derajat matahari ini nanti sebenarnya dari awal berarti dari derajat matahari itu nanti garapane lumayan akeh. Jadi digawe santai mawon karena ini hubungannya yang di halaman belakang itu tabel-tabel angka-angka itu di halaman belakang itu ya nanti kamu akan berkecimpung dengan angka-angka itu. Nah, derajat matahari itu menurutmu nanti berat yaitu belum seberapa. Nanti puncaknya itu ada di gerhana matahari. Nah, itu gerhana matahari. Yang paling mumet itu. Nah, ijtima itu juga mumet karena nggarapnya bisa 2 kali, bisa 3 kali. Itu seperti itu. Tapi ini untuk awal yang penting adalah derajat matahari. Jadi atau disepakati sekarang mau digarap tahun berapa, tahun Masehinya. Tahun berapa? 2025 atau 2026 ya Kang? 2027 berapa Mbak?
2045. Pripun Kang? 2026 ya, 2026 persiapan nggih tanggalan berarti. Ya. Itu nanti bisa kamu menggunakan data itu untuk membuat tanggalan. Jadi nanti lengkap mulai dari waktu sholat, rosdul kiblat. Rosdul kiblat. Jadi kan rosdul kiblat itu posisi matahari yang mana bayang-bayangnya langsung menuju ke Mekah atau ke Ka'bah. Itu setiap hari ada, tapi jamnya beda-beda. Itu nanti bisa digarap bisa digarap itunya rosdul kiblatnya, sak rosdul kiblatnya iso, terus pranata mangsa dan lain-lain itu, terus istima. Jadi awal bulan untuk memastikan awal bulan Hijriah jatuh pada tanggal berapa, umurnya berapa, itu nanti bisa dikumpulkan datanya. Terus untuk gerhana matahari atau gerhana bulan nanti juga bisa dideteksi pada tahun 2026 ada gerhana bulan atau tidak, ada gerhana matahari atau tidak, nanti juga bisa. Nanti berarti kalau 2026 nanti bisa berpotensi nek katam ya maksudnya. Sampean itu bisa berpotensi membuat tanggalan dengan data-data yang digarap rencang-rencang sekalian itu. Ngoten nggih. Jam pinten iki? Jam 10. Iki wau yo rondok kewengen. Mergo di samping tidak ada kalkulatornya ya aku mau ana undangan. Ngoten nggih. Jadi ini untuk perkenalan saja. Kalau sampean sudah merasa atau sudah terbayang-bayang mumete ya selamat. Yaitu nanti untuk seterusnya ya tambah mumet. Saya tidak menjanjikan kemudahan karena sudah dimudahkan sedemikian rupa dengan menggunakan kalkulator. Cuman nanti kita buat fun saja, jangan terlalu tertekan. Gak nak sampean tak kon ngapalno ya ora bakal. Masa ya sampean tak kon ngapalno tabel. Derajat matahari, tabel untuk apa? Tabel untuk harakatus samsi fis sinin al majmu'ah. Alamatul ayam 21. Mumet wae. Ngoten ya. Pikiran wis akeh, pelajaran mumpun akeh, tambahi iki sisan. Jadi untuk belajar ini tidak perlu dihafalkan, cuman perlu mengetahui rumusnya saja. Tidak ada tuntutan untuk menghafalkan atau untuk Jadi nek garap ya nggo buku. Nek garap nggo buku. Aku nang ndi-ndi kon garap kiblat ya tetep nggo buku. Menawa ana sing protes jare iso nggolang buku jajal kon waca dhewe. Kon maca dhewe kon garap dhewe. Nek gak ana gurune ra bakal iso. Ngoten nggih. Ana bukune tapi kok sampean garap dhewe ndak bakal iso. Mesti hasilnya beda. Karena apa? Karena yang tertulis di buku itu tidak semuanya metodenya tertulis. Karena ada beberapa yang hanya ada dalam ingatan. Makanya kudune ngaji nang belajar falak kudune ngaji sik, ana gurune sik, nang nggawe buku panduan ngene tok tangeh sampean iso gawe. Sing gelem buktine ya monggo jajal gawe kiblat. Jajal gawe kiblat. Nggo panduan buku kita sampean semumet dhewe. Kudu ana gurune, kudu ngaji. Makanya harus aktif dan tidak boleh ada yang bolong. Ya, digawe santai mawon. Digawe kelompok turun-turunan tapi aja nek niron iki maksudnya aja terus mbok turun apa
angkane sakmono mbok tulis sakmono, gak ngono carane. Sampeyan nggarap, kancamu nggarap engko dicocokne, kok hasilnya beda, baleni meneh, engko mesti salah satu ada yang benar. Kalau kok salah kabeh, engko biasane mbok garap hasilnya sakmene, mbok baleni hasilnya beda. Terus mbok baleni ping telune hasilnya beda neh, mumet to. Makanya perlu ada perbandingan temane. Nek temane wis ana, mbok wis bener, nek wis bener berarti engko mbok garap berapa kali, 10 kali, 200 kali hasilnya tetap sama. Ngoten ya. Kula cekapi semanten untuk perkenalan ini. Mugi-mugi kita sedaya saged istiqomah nggih. Niki nguri-nguri ilmu yang alhamdulillah sudah disederhanakan karena kalau melihat metode falak di mana-mana itu sik nggawa kitab maknane wis angel, nerjemahane wis angel. Jadi kok durung nggarape. Jadi perlu kerja berkali lipat. Kalau ini kan sudah dalam bahasa Indonesia dengan rumus kalkulator yang sederhana, insya Allah lebih gampang. Ten mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.